Selamat siang pemirsa, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya, Amanta Putri yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual. Pemirsa, telah terjadi kehilangan sepeda di SMA Negeri 2 Purwokerto pada saat jam KBM sedang dilaksanakan. Laporan disampaikan tepat pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat ketika bel sekolah berbunyi. Korban yang kerap menggunakan sepeda sebagai alat transportasinya datang ke sekolah itu ribut karena mengetahui sepedanya telah hilang. Korban langsung melaporkan atas kehilangan kepada pihak kesiswaan dan langsung ditangani dengan penayangan CCTV. Namun, dalam penayangan tersebut diduga bahwa pencurian ini bukan berasal dari warga sekolah, melainkan orang asing. Pihak sekolah dibuat kebingungan. Pasalnya, setiap KBM dilaksanakan, seluruh akses untuk memasuki sekolah ditutup rapat. Sampai hari ini, laporan kehilangan sepeda itu masih dinyatakan dalam proses pencarian. Untuk selengkapnya akan kami berikan kepada Lutfiana Dika yang sedang berada dalam kawasan SMA Negeri 2 Purwokerto. Kepada Lutfiana Dika, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Amanta Putri. Saya sebagai reporter studio izin untuk menanyakan tentang berita kehilangan sepeda di lingkungan SMA Negeri 2 Purwokerto. Sebelumnya, saya sudah bertemu dengan Bu Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Purwokerto yang bernama Bu Royan. Selamat siang, Bu. Siang, Mbak. Baik, Bu. Di sini saya izin untuk menanyakan tentang berita kehilangan sepeda di lingkungan SMA Negeri 2 Purwokerto ini. Sebelumnya, bagaimana tanggapan Ibu tentang berita kehilangan sepeda di SMA Negeri 2 Purwokerto ini? Baik, terima kasih, Mbak. Karena ini baru kasus pertama saya ya di SMA Negeri 2 Purwokerto ini. Selama 5 tahun ini tuh saya nggak pernah menjumpai kehilangan sepeda kayak gini. Jadi saya lebih ke heran karena ya balik lagi karena selama 5 tahun ini aja beres aja gitu Bu sekolahnya. Nggak ada kehilangan seperti itu. Jadi lalu penanganan tentang kasus kehilangan sepeda ini bagaimana ya, Bu? Untuk penanganannya sendiri, kami pihak sekolah tentunya berkomunikasi dengan pihak keluarga siswa. Lalu udah ada komitmen. Lalu saya juga akan memperketat keamanan sekolah tentunya. Karena kemarin pada saat kejadian, kebetulan masih ada tukang untuk renovasi sekolah. Jadi gerbang sekolah itu memang tidak tertutup rapat. Seperti itu. Oh, baik, Bu. Jadi apakah sebelumnya sudah ada berita tentang kasus laporan kehilangan seperti sepeda ini? Tidak ada sama sekali. Jadi begitu, Bu. Lalu bagaimana tentang pengawasan lingkungan di SMA 2 ini? Apakah masih minim sehingga terjadi laporan kehilangan sepeda ini? Sebenarnya menurut saya keamanan di sini sudah cukup karena setiap hari selama KBM itu semua gerbang itu kami gembok. Jadi tidak ada akses dari luar maupun dari dalam untuk keluar sekolah atau ke dalam sekolah. Jadi emang nggak ada mobilitas gitu. Lalu untuk yang kemarin itu ya karena ini Mbak ada tukang. Jadi kami memang membuka gerbang untuk memudahkan mobilitas tukang seperti itu. Jadi selama ini tuh aman sebenarnya Mbak. Jadi berita kehilangan sepeda ini akibat karena tukang dan gerbangnya yang dibuka ya, Bu? Ya, betul. Baik, terima kasih Bu atas jawabannya tentang pertanyaan saya ya. Terima kasih Bu. Terima kasih Mbak. Jadi demikian laporan tentang kehilangan sepeda di lingkungan SMA Negeri 2 Purwokerto ini. Terima kasih dan saya akan kembalikan kepada di studio kepada Mata Bu. Baik, terima kasih atas wawancara oleh Lutfiana Dika kepada pihak sekolah. Beralih berita berikutnya yang akan dibawakan oleh rekan saya, Gilar Diana Hernu. Kepada Gilar Diana Hernu, saya persilahkan. Berita yang kedua akan disampaikan oleh saya, Gilar Diana Hernu, mengenai SMA Negeri 2 Purwokerto yang sedang dilanda cuaca peralihan. SMA Negeri 2 Purwokerto sebagai sekolah adiwiyata dilaporkan mengalami kekeringan. Akibatnya, tanaman-tanaman di sekolah layu dan tidak sedikit pula yang mati. Lapangan sekolah yang dijuluki sebagai lautan hijau menguning dan berubah menjadi rumput-rumput kering. Untuk selengkapnya, saya serahkan ke Agnia Zaliza. Kepada Agnia Zaliza, kami persilahkan. Baik, selamat siang. Terima kasih kepada Gilar Diana Hernu kesempatan saya pada hari ini. Saya, Agnia Zaliza, selaku reporter sudah berada di lokasi yaitu SMA Negeri 2 Purwokerto. Di sini saya akan mewawancarai terkait apa yang terjadi di SMA Negeri 2 Purwokerto akibat cuaca peralihan.
Mari. Permisi Pak, boleh meminta waktunya untuk saya wawancarai? Oh ya boleh. Gimana? Baik, sebelumnya saya izin bertanya terkait opini dan dampak apa yang terjadi di SMA Negeri 2 Purwokerto terkait cuaca peralihan yang terjadi di Indonesia Pak. Ya bisa kita lihat ya, ini kan lapangannya juga kering ya, coklat-coklat begini. Saya sih cuman berpendapat bahwa kita sebagai petugas lapangan ini merasa kesusahan gitu loh. Di sini juga lapangannya dalam keadaan yang luas kan, kita juga anggotanya sedikit, jadi kita nggak bisa memaksimalkan buat nyiramin semua bagian agar bisa hijau kembali gitu lapangannya. Dampaknya sih ya paling lapangannya coklat dan jadi nggak enak buat dipandang gitu. Dari saya seperti itu. Sepertinya itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih kepada pemirsa yang sudah menyaksikan.